Oke, selamat siang anak-anak. Siang. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya diawali dengan doa dulu ya. Saya minta tolong untuk ketua kelasnya memimpin doa di depan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa baik. Doa selesai. Oke. Sebelumnya saya absen dulu ya. Santi Aji, Rizky Sani, Ruben, Vira, Saskia Ayu, Suci, Violina, Syahna, Windy, Trigana, Sevi, Talita, Salma, Syahwa, Ziva, Shiva, Veronica, Selvi, Zulfania, Sinta, Putri. Tahukah kamu apa sih trigonometri itu? Apa sih gunanya? Di dalam kehidupan sehari-hari, masalah seperti apa yang bisa diselesaikan dengan perbandingan trigonometri? Ada yang tahu? Apa ya Bu? Mungkin tinggi pohon bisa kayaknya Bu dihitung dengan trigonometri. Oke, tinggi pohon ya. Oke, kita lihat lagi slide selanjutnya. Oke, di sini ternyata trigonometri itu dapat digunakan dalam mencari ketinggian gedung di sekolah. Sekolah kita kan tingginya lantai 3 kan? Bisa diukur tanpa kalian harus memanjat sampai ujung. Kemudian, nah trigonometri dapat juga digunakan mengukur tinggi pohon tanpa harus memanjatnya apalagi menebangnya. Oke, dari pembelajaran hari ini, saya harapkan kalian bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri, kemudian menyelesaikan permasalahan di kehidupan nyata yang berkaitan dengan segitiga siku-siku dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Oke, sekarang saya review kembali. Apakah kalian masih ingat tentang pertemuan sebelumnya? Nah, rumus itu sih Bu, tapi agak lupa sih. Bisa angkat tangan dulu nggak kalau mau berbicara? Maaf Bu. Tentang Ya. rumus itu sih Bu, tapi agak lupa juga sih. Tentang kosami, terus apa? Tandesa sama trigonometri. Sindemi. Terus apa lagi? Oke. Yang lainnya mungkin ada yang masih ingat? Lupa ya. Iya. Yang ketawa apa ya pelajaran kemarin ya? Sudah lupa Bu. Oke, jadi kita akan nge-review lagi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang perbandingan trigonometri. Oke, trigonometri itu apa ya? Nah, dari sini bisa dicari rumus sin tetanya. Sin teta sama dengan depan per miring. Ya, depannya siapa ini? Oh, panjang sisi A. Berarti panjang sisi A dibagi panjang sisi B. Biasanya disingkat dengan sindemi. Di sini saya bold merah ya. Ada yang sudah pernah kesini kah? Ini apa? Ini adalah Masjid Agung Gresik yang merupakan salah satu ikon bangunan di Kabupaten Gresik. Ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini dari drone ya. Seperti ini. Oke. Nanti ada permasalahan yang berkaitan dengan bangunan ini. Apa ya masalahnya? Oke. Sebelum saya berikan permasalahannya, saya ingin membentuk kelompok dulu.
satu kelompoknya terdiri nanti mungkin ada yang 5, ada yang 6 dari bangunan masjid tadi. Ya ini masjidnya, Masjid Agung ya, Masjid Agung Gresik. Di sini ada permasalahan yang berkaitan dengan Masjid Agung tersebut. Oke, di sini ada suatu permasalahan soal cerita. Kebetulan juga diangkat dari kisah nyata ya di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menyelesaikan, saya ingin bertanya, apa yang diketahui pada soal ini? Yang tahu boleh angkat tangan. Nanti dapat poin tambah dari saya. Ya. Indra ingin membangun masjid yang atapnya sama seperti atap masjid. Oke, Indra di sini sudah ada ya memang ya. Indra ingin membangun masjid seperti Masjid Agung Gresik. Kemudian, apakah ada lagi yang diketahui? Oke? Tinggi atap 5 meter. Tinggi atapnya 5 meter, oke, betul. Oke, silakan dikerjakan. Kemudian di situ ada di halaman kedua ada barcode-nya ya di sini ya. Ya. Ini untuk membantu kalian mengingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Jadi saya sudah tahukan di sini. Silakan sekarang baca di sini nanti keluar di HP kalian. Nomor 3 Ziva, Sani, Saskia, Ziva, Tiara, India. Oke, bisa langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban dari soal nomor 2. Jadi berdasarkan soal nomor 2 dapat disketsakan sebagai segitiga siku-siku. Yang diketahui dalam permasalahan tersebut adalah tiang bendera dimisalkan sebagai A dan sudut elevasi area terhadap puncak tiang yaitu 30 derajat dan sudut elevasi bayu terhadap puncak tiang yaitu 45 derajat. Lalu jarak antara area dan bayu adalah 6 meter. Jarak antara mereka berdiri adalah 6 meter. Dan tinggi area dan bayu adalah sama, yaitu 1,7 meter. Seperti yang dapat dilihat di depan, kami 30 derajat sama dengan depan. Yang belakang dengar nggak? Yang Seperti yang dapat dilihat di depan, kan 30 derajat sama dengan depan ke samping, yang berarti A pada teman sama A. 1/3 sama Oke, maaf ya, saya masuk sebentar. Saya ingin membenarkan tadi pernyataan dari kelompok 2. Tadi kan dibilang itu segitiga sama ya. Nah, segitiga itu kan ada siku-sikunya kan? Siku-sikunya di ujung itu kan? Kalau besar sudut siku-siku berapa? 90 derajat. Total sudut seluruhnya ya, totalnya berapa pada segitiga? 180. Jadi 180 dikurangi 45 dikurangi 90, sisanya berapa? 45.
Berarti kalau sudut di sini 45, di sini 45, sama kan berarti? Sama. Panjang sisinya juga pasti Sama. Berarti segitiga namanya sama? Kaki, karena kaki-kakinya sama. Sudutnya 45, di sana 45, 45, di sini A, otomatis di sini juga panjangnya namanya sama kaki, berarti kaki-kakinya harus Sama. Oke, saya membantu ngomong ini menjawab ya. Oke, sudah? Mungkin ada Oke, jadi permasalahan 1 dan 2 dari pembelajaran hari ini, apakah ada kesulitan? Tidak. Jadi kalau bacanya pelan-pelan ya. Memang soalnya cerita banget lah istilahnya. Jadi kalau misalnya ada soal cerita seperti itu, kalian harus sama banget untuk membacanya. Kalau perlu digaris tidak apa-apa, apa yang diketahui digaris, apa yang ditanyakan digaris, itu sangat membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan. Oke. Jadi pada pembelajaran hari ini apa yang dapat disimpulkan dari awal sampai terakhir kalian berdiskusi? Ya, Kita membuat suatu matematika dari permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan menyelesaikannya dengan rumus perbandingan trigonometri. saya kasih sedikit kuis saja. Jadi silakan di scan, bisa nggak? Jadi kejuan bisa di scan nggak? Di scan boleh? Bisa? Bisa. Oke, sudah. Langsung klik kameranya ya. Sudah? Kalau sudah silakan dikerjakan. Saya kasih waktu. Ini ya, cuma soalnya cuma sedikit ya. Saya kasih waktu 10 menit. Pembelajaran ini saya tutup. Tadi diawali dengan doa. Berarti penutupnya juga harus ada doa. Tony. Kita sudahi pembelajaran hari ini dengan doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi. Oke, selamat siang semuanya. Siap.